Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ito Official. Eh, untuk kali ini, sekarang saya berada di pinggir Sungai Citanduy, yaitu perbatasan antara Kota Banjar, Jawa Barat dengan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, untuk kali ini kita akan menguak misteri Sungai Citanduy ini seperti apa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel saya berkembang. Silakan komen di bawah komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit cerita tentang asal-usul yang menurut mitos bahwasanya Sungai Citanduy ini, khususnya daerah Jamang atau Langkap Caang bisa dibilang seperti itu. Konon di Sungai Citanduy ini dihuni oleh raja buaya, yaitu siluman buaya atau dikenal dengan Mbah Bonar. Nah, di sini saya akan menceritakan asal mula kenapa bisa ada cerita seperti itu, Mbah Bonar sebagai raja siluman buaya di Sungai Citanduy. Jadi asal mulanya pada waktu dulu beliau ini, Mbah Bonar ini almarhum, dia adalah seorang pawang buaya. Pada waktu itu di suatu hari ada seorang ibu-ibu warga sekitar meminta tolong anaknya, bahwasanya anaknya itu tenggelam di Sungai Citanduy itu. Nah, Mbah Bonar ini dengan sigap, karena emang beliau ini seorang pawang buaya dan sering menolong banyak orang, beliau ini langsung pergi ke tepi sungai dan melakukan sebuah ritual tertentu dengan menggunakan media daun sirih yang sudah dibacakan doa, dan oleh beliau ditaruhlah di atas air. Dan seketika itu daun sirih tersebut yang udah diritual dengan cara tertentu, dia berjalan mengikuti arus, dan beliau Mbah Bonar pun mengikutinya sampai di suatu titik tempat tertentu. Dia berhenti, bahwasanya itu menunjukkan ada jasad si korban anak si ibu itu. Nah, seketika itu dengan sigap beliau Mbah Bonar dia masuk ke sungai dasar Citanduy ini dengan kesaktian beliau ya, karena emang orang-orang dulu emang kemampuannya sangat luar biasa lah, di luar nalar. Singkat ceritanya, dia udah masuk ke dasar Sungai Citanduy, dia bertemu dengan beberapa ekor buaya. Dengan rasa takut, buaya itu melihat Mbah Bonar yang datang dan menanyai mereka. Mbah Bonar itu menanya ke salah satu buaya tersebut, cuma mereka bilang pada nggak tahu. Nah, pada waktu itu Mbah Bonar itu yang lirik ada suatu buaya yang misalnya dia terpisah dari teman-teman yang lainnya yang berada di pojokan, dan dia menyimpan jasad si anak ibu itu di dalam dasar dengan ditimbun dengan pasir, dan dia ada di atasnya. Dengan bujuk rayunya Mbah Bonar ini, dia akhirnya mengakui dan mau diajak ke atas dengan diiming-imingi akan dikasih sesuatu hal. Singkat ceritanya, udah di atas itu si jasad putra dari almarhumah ibu itu dikasih ke keluarganya, dan si buaya itu diikat dalam suatu pohon, dan itu oleh Mbah Bonar itu dicambuk atau disiksanya gitu kan, sampai akhirnya sang buaya itu menangis dan meninggal. Dan konon menurut cerita bahwasanya dari meninggal sang buaya itu dia mengutuk Mbah Bonar bahwasanya ketika nanti dia meninggal akan jadi seekor siluman buaya. Wallahu alam benar atau tidaknya. Nah, nanti kita akan kuak sebuah misteri yang ada di sini, ada apa aja sih kegaibannya. Selain selain saya akan menceritakan tadi cerita Mbah Bonar, saya juga akan menceritakan mitos lainnya. Bahwasanya selain ada cerita mitos Raja Buaya atau Mbah Bonar,
Adapun pantangan-pantangan yang istilahnya tidak boleh dilanggar oleh warga-warga sekitar ataupun oleh pendatang. Yang salah satunya, yang pertama, mungkin semua ya pasti dimanapun itu satu orang, kita tidak boleh sombong ya, kita tidak boleh menantang ini dan itu. Karena apa? Menantang ataupun bersikap sompar itu istilahnya salah satu hal ciri yang manusia yang tidak beradab. Apapun alasannya, suatu adab itulah tingkat yang paling tertinggi sebelum ilmu. Jadi mau kepada bangsa manusia ataupun kepada bangsa goib, kita harus istilahnya saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Nah, yang kedua, ada tertanam sebuah mitos bahwasanya manusia itu ketika atau orang yang sedang berada di dekat Sungai Citanduy, dia tidak boleh mencuci alat perabotan dapur. Salah satunya contoh kayak semacam kastrol, panci, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh dicuci gitu, dicuci di sungai gitu. Dulu pernah ada sebuah cerita yang kejadian, ada beberapa orang pemuda, saya lupa entah itu daerah mana. Saya juga dulu waktu masih kecil, belum masih bujang tanggung lah dulu. Ada seorang sekelompok pemuda gitu, dia camping lah gitu kan, bikin tenda dan makanlah, masak-masak itu bersama gitu kan. Nah, pada waktu itu dia mungkin karena tidak tahu ataupun ceroboh atau gimana, saya juga kurang paham. Inti singkat ceritanya, anak muda tersebut itu dia mencuci alat perabotan masaknya itu di Sungai Citanduy, dan pada waktu seketika itu terjadi suatu keanehan. Jadi ada yang sampai langsung diseret ke air tersebut hingga meninggal dunia. Wallahu alam. Nah, seperti itu nanti kita pun akan menguak ya sebuah misteri kegaiban yang di sini ada apa aja sih penunggunya. Kita lihat nanti, kita lihat yang sebelah sana ya. Nah, coba kan saya lihat yang ada di sana. Jadi salah satu penunggu gaib yang istilahnya, coba kameramen sebelah sini. Nah, itu sebelah sana kan ada pancangan ya, ya istilahnya pas belokan ada batu-batu tumpukan itu. Yang saya lihat di sana itu ada semacam apa ya? Dia siluman ular lah gitu. Jadi apa? Dari batas pinggang dia ke bawah tuh ular. Nah, ke atasnya dia perempuan cantik berambut panjang. Jadi kayak semacam sosok Nyi gitu ya. Cuma saya nggak tahu namanya itu siapa. Cuma yang saya lihat seperti itu. Nah, ke sebelah sana, coba sini. Di sana itu ada semacam apa ya? Kedung, kalau bahasa Jawa itu kedung. Kayak semacam air yang muter-muter gitu, yang dalam gitu kan. Nah, itu yang saya lihat di sana itu apa ya? Dia ular gede banget, kayak ya segede mobil lah gitu. Mobil kontainer kayak gitu. Dia panjang banget ya, mungkin kurang lebih sekitar 100 meter. Kalau seandainya buat ngehalangin Sungai Citanduy ini, ekornya ada di ujung sebelah sana dan kepalanya bisa sampai di sini. Dia ulernya berwarna putih. Dia pernah menawari sesuatu ke saya, diperlihatkan di dasar apa tuh, kedung lah, kalau orang-orang di sini bilangnya kedung. Nah, di dasar itu ada semacam apa tuh, keris gitu, sebuah pusaka. Dia bilangnya namanya keris Kiai Sekar Jagat ya. Jadi di apa tuh, serangkanya itu banyak berliannya yang saya lihat tuh, gemerlap kayak gitu, kelip-kelip kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau tidak salah itu difungsikan untuk semacam untuk kekayaan ya, kerejekian kayak gitu. Hanya dari hasil saya komunikasi saya dengan penunggu di situ, si ular itu dia kalau berubah jadi kayak semacam kakek-kakek gitu ya. Dia sering muncul di sana. Dia pakai baju kampret hitam gitu. Jadi kayak orang-orang seperti zaman dulu. Dan dia bilang pun
eh, dia adalah istilahnya penghuni paling tertua di Sungai Citandui ini. Namun dia bilang ada yang istilahnya kesaktiannya tuh ada di atas beliau, ada satu penunggu, cuma dia tidak bilang siapa, wallahu alam, entah itu Mbah Bonar ataupun siapa, saya juga tidak tahu. Cuma yang pengakuan beliau tuh seperti itu. Dan di situ ada apa ya? Dia punya keturunan 4. Jadi kalau dalam bentuk manusia dia kayak apa ya? Kayak ABG gitu. Itu ada 4. Ulernya nggak terlalu besar, kecil. Hanya apa? Yang saya tidak suka ketika dia menawarkan keris tersebut, yang namanya keris Kiai Sekar Jagad itu, dia meminta apa tuh? Minta ganti ayam cemani gitu kan. Cuma kalau kita artikan ayam cemani itu sebuah tumbal, makanya saya nggak pernah mau gitu. Dan di sana itu pun di atas pancangan itu yang pas belokan itu saya lihat di situ banyak sekali bangsa goib yang istilahnya di daratnya ya, di atas sungainya itu badannya tuh orang, hanya kepalanya tuh hewan. Ada yang kepala anjing, ada yang kepala kuda, ada yang kepala hewan-hewan lainnya. Pokoknya wujudnya badan, cuma kepalanya kepala hewan. Dia pernah bilang ke saya, malah dia tuh kepengen ngikut saya gitu kan, cuma saya nggak mau karena emang diikutin masa gitu kurang enak gitu. Kadang kalau kita diikuti oleh bangsa seperti itu, kalau yang negatif gitu di badan kita tuh terasa panas, kayak misalkan di pundak gitu biasanya terasa panas. Kalau misalkan orang itu tidak kuat, auranya lemah atau perisai gaibnya lemah, itu biasanya orang itu akan sakit dan kadang terjadi sebuah kesurupan. Sekarang nanti kita akan ke sebelah sana ya, yang nanti saya ceritakan, yang isinya banyak penghuni gaib, badannya orang, kepalanya hewan. Nanti kita ke sana dan nanti kita keluar yang di sebelah sana. Yuk, kita ke sana. Oke, tadi kan bilang puasa yang badannya orang, kepalanya hewan. Nah, dia ada di sekitar sini nih. Ada di sini. Ya kuntilanak pun aslinya ada sih banyak. Terus yang pernah mengikut saya, mereka itu ada di sini. Nah, di sini ini aslinya sangat wingit. Saya pun pernah dapat sebuah benda mustika, dapat sepasang ada di sebelah sana. Cuma saya tidak ceritakan mustika apa. Cuma saya akan cerita di sini. Dulu ada seseorang yang istilahnya dari kebun mau balik lagi ke tanggul ini, dia tidak bisa balik sampai 7 kali. Padahal udah dikasih tahu jalannya ke sana lurus, tapi balik lagi ke sebelah sana dulu sampai diantarkan, akhirnya bisa pulang gitu. Jadi tempat ini pun selain penghuninya sangat agresif, tapi tempat ini pun bisa apa ya? Kalau orang Sunda aja maka selong gitu, bikin sirep lah gitu. Jadi orang itu hanya muter-muter di tempat itu aja. Kalau untuk pancangannya tadi yang perempuan ada di sebelah situ. Nah, untuk kalau langkap caangnya, kedungnya ada di sebelah sana. Cuma saya tidak akan ke sebelah sana, hanya menerangkan seperti itu tadi yang penghuni punya ada di sini. Apa? Sampai ada orang yang tidak bisa pulang sampai diantar. Ya seperti itulah misteri-misteri kegaiban di sekitar Sungai Citandui ini. Ya intinya kita sebagai manusia biasa tetap kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua
bisa kita dengan bangsa goib tetap harus saling menghargai dan saling menghormati. Kalau kemanapun itu kita ucapkan salam, ucapkan bismillah ketika melakukan suatu kegiatan agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu aja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.